Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin sebagaimana sudah disampaikan ada 4 hukum. Yang pertama izhar, yang kedua iqlab, kemudian yang ketiga ikhfa, lalu yang terakhir adalah idgham. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas 2 poin, yaitu hukum izhar halqi dan hukum iqlab. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari ikhfa dan juga idgham ya. Nah, idgham ini terbagi kepada 2, ada idgham bigunah, ada idgham bila gunah. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu ikhfa. Nah, apa itu ikhfa? Ikhfa atau disebut dengan ikhfa hakiki secara harfiah artinya menyamarkan. Jadi ikhfa itu secara arti bahasa menyamarkan atau menyembunyikan. Nah, sedangkan menurut ilmu tajwid itu sendiri, ikhfa hakiki adalah menyamarkan huruf nun mati ya. Menyamarkan huruf nun mati dan tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Nah, ini perlu dihafal, huruf-huruf ikhfa itu semuanya ada 15. Nah, jadi cukup banyak. Ada 15 huruf, mulai daripada huruf ta, dal, da, zai, sin, sha, so, do, to, zo, fa, qaf, kaf. Nah, huruf-huruf tersebut tidak bertasdid dan harus dibaca dengung atau gunah. Nah, maka cara membaca huruf ikhfa itu akan sangat berbeda dengan cara membaca idhar maupun iqlab ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengeluarkan suara nun mati atau tanwin dari rongga hidung ya. Dari rongga hidung sehingga terlihat samar atau menjadi suara an atau suara ang. Nah, tetapi dibunyikan dari rongga hidung. Ingat itu catatannya. Nah, kemudian setelah itu disambut dengan dengung ya, 1 sampai 1,5 alif atau sekitar 2 sampai 3 harokat. Setelah itu baru nanti masuk ke huruf sesudahnya. Bisa dipahami ya, mudah ini sebetulnya. Nah, sebagai contohnya untuk membaca hukum ikhfa itu, nah seperti ini. Di sana ada kalimat minkum. Maka cara membacanya bukan minkum, tetapi suara nun matinya itu disamarkan ya. Suara nun matinya didengungkan. Contohnya seperti ini. Minkum. Nah, atau minkum. Nah, itu jadi ditahan dulu, jangan terburu-buru. Dan banyak kekeliruan ketika membaca ikhfa itu disuarakan minkum. Nah, ini salah. Yang ini salah ya, minkum. Nah, bukan begitu cara bacanya, tetapi harus ditahan dulu di bunyi nunya minkum. Nah, kemudian masuk ke huruf yang ada di hadapannya. Ingat, ditahan 2 sampai 3 harokat. Nah, kemudian karena huruf-huruf ikhfa itu banyak, tentunya perlu kerja keras untuk menghafalnya. Nah, tapi sebetulnya mudah-mudah saja. Caranya bagaimana? Kita hafalkan huruf-huruf izhar, kita hafalkan huruf-huruf iqlab, kita hafalkan huruf-huruf idgham, karena semuanya itu relatif sedikit. Maka sesisanya ini baru masuk kepada huruf-huruf ikhfa, begitu ya. Oke, baiklah, itulah mengenai hukum ikhfa ya. Silahkan nanti kalian cari di Al-Quran banyak ya. Sebagai contoh salah satunya di dalam Quran surat An-Nas ya. Di sana ada nun mati menghadapi huruf ikhfa ya, ada
bunyi ayat yang seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min syarri wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min sya. Nah, wa min sya. Di sana ada nun mati menghadapi huruf sya. Jadi bacanya bukan wa min sa, tapi wa min, ya, keluarkan dari rongga hidung, kemudian tahan dulu 2 sampai dengan 3 harokat baru masuk kepada huruf yang ada di hadapannya. Wa min sa. Nah, seperti itu, atau wa min sya. Nah, itu bisa. Itu yang pertama, yaitu tentang hukum ikhfa. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu idgham, ya, di mana idgham ini terbagi kepada 2 bagian. Nah, ini, ya, idgham, ada idgham bila gunah, ada idgham bigunah atau idgham ma'al gunah. Nah, kita bahas dulu idgham bila gunah. Nah, apa itu idgham bila gunah? Nah, idgham itu sendiri artinya memasukkan. Nah, maksudnya idgham itu memasukkan bunyi nun mati atau tanwin kepada huruf yang ada di hadapannya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk hukum idgham bila gunah, ya, adalah hukum tajwid yang berlaku apabila nun mati atau tanwin. Nah, ingat pembahasan kita fokus mengenai hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf lam, ya, bertemu dengan huruf lam, maaf, ya, yang ini. Nah, bertemu dengan huruf lam atau huruf ro. Nah, jadi hurufnya hanya 2. Itu berbeda tadi dengan ikhfa, cukup banyak. Hanya 2, lam dan ro. Nah, untuk memudahkan disingkat saja jadi lari. Ya. Nah, cara membacanya itu tanpa menggunakan suara dengung. Jadi tidak boleh disertai dengan dengung. No, karena dinamakannya juga idgham bila gunah, ya. Bila itu artinya dengan tidak. Nah, ini ya, bila, ya, bukan bahasa kita tapi bahasa Arab, ba dan lam alif gitu. Bila artinya tanpa gunah. Nah, ini artinya dengung. Nah, berarti tidak disertai dengan dengung gitu. Nah, sementara idgham artinya meleburkan satu huruf ke dalam huruf setelahnya, atau bahasanya ditasydidkan. Cara membacanya adalah dengan meleburkan nun mati atau tanwin menjadi suara huruf lam atau ro, atau lafaz kedua huruf tersebut seolah diberi tanda tasydid tanpa diikuti suara dengung atau gunah. Dengan adanya perbedaan dengung ini dapat dikatakan bahwa idgham bila gunah adalah kebalikan dari idgham bigunnah. Mengenai tanda baca tasydid, yang dimaksud di dalam hukum idgham bila gunah adalah tasydid hukum, bukan tasydid asli, sama seperti yang dijelaskan di dalam hukum idgham bigunah nanti. Begitu, ya. Nah, jadi ini harus dipahami, dalam Al-Quran itu atau dalam bahasa Arab ada lafad yang menggunakan tasydid, ya. Ada juga yang tasydid itu dicantumkan hanya untuk menunjukkan hukum daripada sebuah tajwid, begitu, hukum tajwid. Nah, diantaranya yaitu ini idgham, begitu. Nah, ini untuk idgham bila gunah. Nah, selanjutnya yang kedua adalah idgham bigunah atau idgham ma'al gunah, begitu, ya. Idgham bigunah atau idgham ma'al gunah. Nah, contohnya. Nah, ini contohnya kita lihat di atas. Ya, ada contohnya di sini. Nah, ini yang pertama. Wa may ya'mal. Nah, itu ada nun mati menghadapi huruf ya. Nah, karena nanti idgham bigunah itu huruf-hurufnya ada 4, ya. Huruf ya, huruf mim, huruf nun dan huruf waw, gitu. Maka di mana ada tanwin
atau nun mati menghadapi salah satu huruf tersebut, itulah yang disebut dengan idgham bigunah. Ya. Wa may ya'mal. Nah, ini cara bacanya di sini. Begitu ya, seperti itu. Nah, kita lihat pembahasan lebih jelasnya. Hukum idgham bigunah atau sering disebut idgham al gunah adalah hukum tajwid yang berlaku apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, nun, waw, dan ya. Nah, secara disingkat untuk memudahkan jadi yanmu, begitu ya, yanmu. Nah, maksud dari arti kata terpisah di sini akan dibahas di bagian bawah yang secara terpisah, gitu ya. Jadi nun mati dan tanwinnya itu terpisah dengan hurufnya, tidak boleh bersambung. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan apa itu idgham ya. Nah, untuk idgham bigunah sendiri ini berbeda cara membacanya dengan idgham bila gunah. Di mana idgham bila gunah itu tadi sudah disebut tidak boleh disertai dengan dengung, sementara idgham bigunah itu harus disertai dengan dengung. Maka cara membacanya itu harus ditahan, tidak boleh langsung, begitu ya. Nah, sebagai contoh yang ini yang tadi ya. Nun mati menghadapi ya, maka cara membacanya didengungkan, ditahan. Wa may ya'mal, dimasukkan ke hidung. Wa may ya'mal, ditahan 2 sampai 3 harokat. Nah, sementara untuk idgham bila gunah itu tidak boleh disertai dengan dengung, karena itulah perbedaannya di sana. Nah, demikian materi yang dapat disampaikan pada pertemuan saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Silahkan nanti kalian cari di dalam Al-Quran contoh-contoh daripada idgham ini, begitu ya. Kuncinya dalam mencari contoh idgham ataupun contoh ikhfa ataupun nun mat, izhar, juga iklab, cari ya, kata kuncinya cari nun mati atau tanwin, kemudian lihat huruf yang ada di hadapannya huruf apa. Maka ketika nun mati atau tanwin tersebut menghadapi huruf nun, berarti itulah idgham bigunah. Lain lagi ketika nun mati atau tanwin tersebut menghadapi huruf ba. Kalau itu masuknya kepada iklab. Nah, demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.